Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom semuanya. Shalom Kak Hani. Shalom Kak Lafe. Saat ini Kak Lafe sama Kak Hani akan mengajak kita semua untuk kita memuji Tuhan. Semuanya siap? Siap dong. Ya, tapi saat ini kita akan buka dulu dalam doa ya. Nanti Kak Hani akan buka dalam doa. Oke. Ayo adik-adik semua yang di rumah, semuanya lipat tangan semuanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tolong setiap kami semua, bahkan anak-anak sekolah minggu si-porsi yang ada di rumah. Kami percaya kalau kami ada semua karena Tuhan yang mencintai, mengasihi kami, memelihara kami. Kami ada sampai pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau bernyanyi buat Tuhan, kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga adik-adik yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan siap memuji Tuhan. Kita angkat lagu satu pujian, Kasih Allah Tak Berkesudahan. Oke, semuanya adik-adik ya, kita menyanyi bersama-sama. Yuk, yuk pakai gerakan ya di rumah. Menyanyi dengan penuh sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan saat ini Haleluya. kita akan segera siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah hati yang mengasihi. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita teman-teman semuanya, untuk adik-adik. mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi dari
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi semuanya sama-sama katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik yang ada di rumah, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita mau berdoa mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata dan sempurna atas hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami, boleh tertanam dalam tanah hati kami, boleh berakar, bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kakak punya satu pertanyaan bagi setiap kita. Pernahkah kita merasa iri dengan teman kita sehingga menimbulkan marah, bahkan membenci teman kita itu? Atau mungkin sebaliknya, pernahkah ada teman kita yang karena iri dengan kita sehingga dia marah dan membenci kita? Nah, pertanyaan lagi untuk kita semua. Tahukah kita bahwa Tuhan Yesus tidak mau bahwa anak-anaknya itu hidup saling membenci, tapi justru yang Dia mau supaya kita semua anak-anak Tuhan hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap hari kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar lewat setiap kebenaran firman Tuhan supaya kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi satu dengan yang lainnya, baik papa mama, baik mengasihi kakak adik, oma opa, bahkan teman-teman semuanya. Nah, untuk itu saat ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Siapakah Yusuf ini? Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub atau anak pertama dari Yakub dan Rahel. Yusuf adalah seorang anak yang lahir pada masa tua orang tuanya. Sehingga Yusuf menjadi anak yang paling dikasihi dan disayangi oleh Yakub dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Hal ini terlihat saat Yakub membuatkan jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Karena Yusuf lebih dikasihi, maka hal ini membuat saudara-saudaranya iri kepada Yusuf sehingga mereka sangat membenci Yusuf. Pada suatu kali, Yusuf bermimpi dan dia menceritakan mimpinya kepada seluruh keluarganya. Dalam mimpinya, yang pertama, dia menceritakan bahwa tampak mereka sedang berada di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Kemudian, dari semua berkas-berkas yang ada, hanya berkas Yusuf yang tegak berdiri, dan berkas-berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud kepada berkas Yusuf. Kemudian mimpi yang kedua, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Yang pada intinya
dalam semua mimpi Yusuf, Yusuf menjadi orang yang berkedudukan tinggi daripada saudara-saudaranya. Setelah saudara-saudaranya mendengar mimpinya itu, maka semakin marah dan bencilah mereka terhadap Yusuf, sehingga mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Yusuf adalah seorang yang suka menggembalakan kambing domba ayahnya. Namun satu kali, saudara-saudaranya sudah pergi lebih dulu untuk menggembalakan kambing domba. Dan Yakub ayahnya, mereka menyuruh Yusuf untuk pergi menyusul kakak-kakaknya. Dan Yusuf pun melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Setelah dilihat kakak-kakaknya bahwa Yusuf sedang berjalan ke arah mereka, maka mulailah mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yusuf. Namun salah seorang kakaknya yang bernama Ruben mencegah saudara-saudaranya yang lain supaya tidak membunuh Yusuf. Kemudian mereka pun menangkap Yusuf dan membuka jubah yang indah itu dan membuang Yusuf ke dalam sumur. Maka pergilah mereka dari situ. Setelah itu, lewatlah saudagar-saudagar Midian di sumur itu dan mengeluarkan Yusuf dari sana. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Maka Yusuf pun dibawa ke Mesir untuk menjadi budak. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di sana. Maka saudara-saudara Yusuf mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Dan jubah itu diantarkan kepada ayah mereka yaitu Yakub. Yakub mengira bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Maka sangat sedihlah Yakub akan apa yang dikira telah terjadi terhadap anaknya Yusuf. Adapun Yusuf, ia ada di tempat orang Mesir kepada rumah Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melihat dari kehidupan Yusuf, bukan berarti dia adalah seorang yang bodoh. Bukan juga berarti dia adalah seorang yang mudah dipermainkan oleh saudara-saudaranya. Tapi di sini kita dapat melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang memiliki hati yang mengasihi saudara-saudaranya dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa keistimewaan dari Yusuf membuat Yusuf bisa melihat rencana Tuhan yang besar atas kehidupannya. Yuk sama-sama kita mau belajar dari Yusuf, dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yuk kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Kakak percaya kita semua punya banyak teman, baik teman yang ada di sekolah, teman yang ada di sekitar rumah, maupun teman-teman yang ada di dalam gereja. Bahkan kita juga punya orang tua, papa, mama, punya oma, opa, punya kakak, adik, dan banyak lagi saudara-saudara yang lainnya. Tapi belajar dari Yusuf, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, saat ini kita akan buka satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Mari adik-adik yang ada di rumah sama-sama kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca ya adik-adik yang ada di rumah. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini banyak hal yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita harus mengasihi? Kenapa kita harus mengasihi orang tua? Kenapa kita harus mengasihi kakak, adik, teman-teman kita, bahkan mengasihi semua orang? Ternyata dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 mengatakan bahwa karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik ingat, kenapa Yesus disalibkan? Karena Allah mengasihi kita, karena Yesus mengasihi kita. Kalau Yesus tidak mengasihi kita, tidak mungkin dia mau disalibkan untuk menebus kita. Kalau Yesus tidak mengasihi kita, tidak mungkin dia mau mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi karena dia mengasihi kita, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah, maka dia mau mati, dia mau berkorban dengan setulus hatinya, dengan sepenuh hatinya untuk kita semua. Oleh sebab itu, kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih Tuhan,
Mari sama-sama kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dibuktikan dengan cara kita bersikap setiap hari terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap kakak, adik. Sehingga kita boleh mempermuliakan Tuhan lewat cara kehidupan kita. Sama seperti Yusuf yang sekalipun dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dia tetap mengasihi keluarganya, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya yang membencinya. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik jangan lupa di rumah untuk tetap jaga kesehatan. Supaya lewat kehidupan kita tetap mempermuliakan Tuhan. Kita boleh bebas beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita akan akhiri di dalam doa. Mari semuanya yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, bawa kami untuk bertumbuh ke arah Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, jaga lindungi anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kesehatan, kekuatan jadi bagian mereka, bahkan seluruh keluarga mereka pun dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini ucapan syukur kami, doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.